warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Enisita yang akan menemani Anda untuk menyampaikan berita terkini dari Krakatau Steel Group. Krakatau Steel menggelar acara perayaan Best Employee 2022 yang kembali diadakan setelah 3 tahun yang tergabung dalam acara kontrak manajemen 2022 dan launching New Smart di Royal Krakatau Cilegon. Best Employee tahun ini dipilih dari setiap departemen yang dimana berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang dipilih per level atau golongan. Tujuan dari per departemen ini agar memberikan apresiasi yang lebih banyak dan dapat meningkatkan motivasi serta semangat karyawan untuk membangun iklim kerja yang kolaboratif dan terus menunjukkan unjuk kerja yang maksimal demi tercapainya kemajuan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Best Employee dipilih melalui seleksi administrasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian melalui unit kerja oleh manajer dan approval di tingkat divisi dan direktorat. Melalui serangkaian penilaian tersebut, 55 karyawan terpilih sebagai Best Employee tahun 2022 dari 6 direktorat. Dengan 2 kriteria penilaian karyawan akan dipilih melalui tahap administratif dan penilaian atasan yang meliputi 2 kelompok, yaitu performance dan penilaian perilaku. Menghadapi tantangan industri 4.0, saat ini telah lahir kembali aplikasi New Smart yang telah dilakukan pengembangan fitur dan teknologi yang sudah tersedia versi mobile-nya di iOS dan juga di Android, serta di web yang lebih responsif. Sejak diluncurkan pada tanggal 28 Agustus 2019, Smart telah merekod lebih dari 100.000 surat serta melayani lebih dari 3.000 user. Dengan adanya Smart, proses surat menyurat yang sebelumnya manual kini berubah menjadi digital dan tersimpan secara elektronik. Fitur pembuatan surat yang lebih baik, fitur simpan sebagai draft, fitur tanda tangan satu pejabat atau lebih, fitur membalas surat, fitur salin tautan, fitur lacak surat, dan fitur yang lebih banyak lagi. PT Krakatau Tirta Industri kembali dipercaya untuk berkontribusi dalam mendukung kemajuan industri di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembelian produk antara PT KTI dengan PT Aman Mineral Industri atau AMIN pada hari Kamis 7 April 2022 di Jakarta. Direktur Utama KTI, Alugoro Mulyo Wahyudi menyampaikan, kerjasama ini merupakan bagian dari milestone pengembangan bisnis KTI di bidang penyediaan air industri. PT Krakatau Tirta Industri diproyeksikan dapat menyediakan air desalinasi dengan kapasitas 266 meter kubik per jam dan air demineral dengan kapasitas 55 meter kubik per jam. Peluncuran dari fasilitas ini ditargetkan akan terrealisasi pada kuartal keempat di tahun 2023. Dalam menjalin kerjasama pemanduan dan penundaan kapal pada Banyu Urip Marine Terminal, Krakatau International Port melakukan penandatanganan perjanjian dengan Exxon Mobil Cepu Limited yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022. Penandatanganan kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kegiatan lifting minyak mentah dari Blok Cepu. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh CEO KIP Akbar Johan yang didampingi oleh Komisaris Utama KIP, Melati Sarnita, dan Offshore Installation Manager Exxon Mobil Cepu Limited, Dana Ardian, serta kegiatan ini disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Republik Indonesia, Basilio Dias Araujo. Pembangkit listrik tenaga surya atap gedung teknologi PT Krakatau Steel Persero Tbk yang berkapasitas 100 kWp on-grid resmi beroperasi. Hal ini ditandai dengan diresmikannya PLTS tersebut oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Silmi Karim pada Selasa 5 April 2022. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT KDL, Priyo Budianto mengatakan, bahwa proyek ini merupakan titik awal PT KDL menjalankan fungsi sebagai developer dan EPC untuk pembangunan PLTS ke depannya.
Gedung Teknologi PTKS melalui PT KDL telah mengimplementasikan Green Energy, yaitu pemanfaatan PLTS atap 100 kWp dan konversi lampu konvensional ke lampu LED. Bisnis EBT PT KDL ke depan akan berkembang menjadi EPC dan developer. Total proyeksi proyek yang akan dijalankan hingga 2026 senilai 22,4 MWp yang terbagi ke dalam berbagai bentuk PLTS rooftop maupun floating PV. Proyek terdekat PLTS adalah di Krakatau Bandar Samudra dan Krakatau Pipe Industries dengan ditandatanganinya Head of Agreement pada acara peresmian. Pada tahun 2022 hingga tahun 2025 mendatang, proyeksi PLTS PT KDL akan dilaksanakan di lingkungan kawasan industri Krakatau dengan total kapasitas 3,3 MWp. Selain itu, terdapat potensi proyek di luar kawasan industri Krakatau Steel dengan total kapasitas 4,9 MWp. Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk Silmi Karim mengapresiasi keberhasilan pembangunan PLTS atap gedung teknologi PTKS oleh PT KDL. Silmi Karim mendorong PT KDL untuk dapat terus mengembangkan bisnis perusahaan, khususnya di bidang energi baru dan terbarukan. Demikian berita terupdate yang dapat kami sampaikan. Saya Enisita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Crash News edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.